Betul. Betul, kesana. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, ya silakan masuk. Izin Pak perkenalkan, nama saya Ari. Ya Arin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik. Alhamdulillah. Baiknya baik aja Pak, baik-baik saja Pak. Gimana? Sebenarnya ada hal yang saya ceritakan. Apa yang sedang Arin rasakan sih akhir-akhir ini? Kalau boleh tahu. Mungkin lebih pada ketidakpercayaan diri Pak. Boleh diceritakan apa yang membuat Arin merasa seperti itu nggak? Beberapa waktu lalu saya itu presentasi Pak di depan dan saya melakukan kesalahan ketika menjawab pertanyaan dan sistematika makalah saya juga salah Pak. Akhirnya dosen saya langsung menyalahkan saya di depan teman-teman saya yang akhirnya saya rasa malu seperti itu Pak. Itu yang membuat akhir-akhir ini mengganjal di diri saya sih, Pak. Berarti perasaan tidak percaya diri ini tuh datang dari pengalaman yang masih membekas di hati Arin ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Saya ingin tanya deh, sebelum kejadian itu, apakah Arin tuh termasuk mahasiswa yang aktif di kelas, berani berbicara di depan, atau seperti gimana? Saya termasuk bisa dikatakan termasuk individu yang mudah berusaha dengan teman ya Pak, ngobrol, percaya diri dulu ketika diminta menyampaikan pendapat. Tapi karena kesalahan itu gagalnya akhirnya membuat saya down seperti itu. Berarti sebenarnya tuh kamu tuh punya kemampuan untuk berbicara di depan umum ya? Bisa dikatakan seperti itu sih Pak, tapi sekarang rasanya hilang karena rasa takut itu. Coba deh, menurutmu apakah kemampuan itu benar-benar hilang, apa hanya sekedar tertutupi oleh rasa takutnya kamu? Mungkin hanya tertutupi oleh rasa takut yang saya alami. Benar sekali, saya setuju dengan jawaban kamu. Dalam Islam, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia dengan sesuatu yang namanya fitrah, yaitu potensi untuk berkembang dan melakukan sebuah kebaikan. Pengalaman yang menyakitkan bisa membuat potensi itu seolah-olah tertutup, tetapi bukan berarti kemampuan itu hilang. Apakah menurutmu apakah satu kesalahan saja dapat menghapus semua kemampuan yang Allah berikan kepada kita? Tidak juga sih Pak. Betul, kesalahan itu adalah merupakan salah satu bagian dari sebuah proses belajar. Allah sendiri tidak menciptakan manusia untuk selalu sempurna, tetapi Allah menyukai hambanya yang mau belajar, memperbaiki diri, dan kembali kepadanya. Seperti itu. Ya mungkin saya terlalu banyak mengingat rasa salah itu ya Pak, malu itu yang akhirnya membuat saya tidak percaya diri. Ya, sekarang coba diingat-ingat, kira-kira kamu punya satu kelebihan apa? Dalam dirinya kamu. Mungkin kalau di kelas, di kuliah, saya suka membantu teman belajar. Saya juga suka mendengarkan mereka bercerita. Benar, itu adalah beberapa potensi yang Allah titipkan kepadamu. Artinya kamu tetap bisa memiliki nilai di hadapan Allah dan orang lain, iya kan? Iya juga sih Pak, tapi rasanya nggak percaya diri. Ya, ketika seseorang mengalami sebuah kegagalan, menurutmu kepada siapa seharusnya kita meminta kembali pertolongan, kekuatan? Ya pastinya ke Allah ya Pak. Nah,
benar dengan cara menjaga sholat, berbanyak doa, baca Al-Quran, bertawakal, bersyukur. Jika kita melakukan itu, maka hati akan menjadi lebih tenang. Lalu saat hati kita tenang, kita lebih mudah melihat bahwa Allah itu masih memberikan banyak sekali nikmat-nikmat, banyak sekali potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Iya Mas, harusnya saya bisa lebih menguasai diri ya Pak. Ya. Melihat apa yang ada di dalam diri saya, ya Pak, kebaikan apa itu ya Pak. Ya, betul. Sekarang jika Arin ingin mengembangkan kembali potensi yang Allah berikan tadi, kira-kira langkah apa yang akan Arin lakukan dalam sepekan ini? Di ruang kelas. Ya, di dalam dunia perkuliahan. Mungkin aku akan berusaha untuk lebih percaya diri lagi ketika diminta untuk bicara di depan, atau mulai dengan jawab pertanyaan dosen mungkin Pak. Oke, bagus. Kemudian kalau langkah-langkah dalam ibadahnya, kira-kira apa yang akan Arin lakukan? Sholat tepat waktu, karena mungkin itu jadi suatu hal yang masih sangat saya harus perbaiki Pak. Oke. Dan juga pastinya mungkin sebelum berangkat kuliah sering-sering berdoa. Oke, tepat sekali. Itu adalah beberapa langkah yang sangat baik. Ingat, kita tidak sedang membuktikan bahwa kamu itu lebih hebat daripada orang lain, tetapi kita sedang berusaha untuk mengembangkan amanah dan potensi yang diberikan oleh Allah dalam diri kita. Arin, dari ini tuh saya masih melihat sebuah rasa percaya diri itu masih ada dalam dirimu. Hanya saja itu tertutup oleh pengalaman yang menyakitkan tadi. Tapi tugas kita itu bukan menciptakan potensi baru, tetapi adalah membuka kembali fitrah yang Allah berikan sejak awal. Terima kasih ya Pak. Mungkin cerita di hari ini rasanya lebih menenangkan karena saya tidak menutupinya sendiri gitu, menutupi rasa takut ini sendiri. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah. Ya mungkin dengan ini ya saya saya berusaha untuk bangkit lagi. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan ya langkah Arin dan memberikan kekuatan untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sudah membantu saya, sudah Ya. membantu saya. Semoga Bapak juga selalu dalam keinginan Allah. Amin, amin. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Ya. Saya pamit ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.